Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab tahun 1911 sampai tahun 1930. Keduanya bergegas turun dan melaju ke arah asosiasi. Perjalanan 2 jam yang asli, di bawah kecepatan penuh Huri Chang, tiba di pintu dalam 1 jam, dan sekretaris yang menunggu di pintu juga menyambutnya. Tuan Hu, Tuan Tua Liu, pemimpin guild dan kepala tua Lin Kui semuanya menunggu di dalam. Sekretaris itu membuka pintu mobil dan berkata dengan hormat, "Lin Kui, benda tua itu juga ada di sini." Wajah Liu Yuanbai sedikit berubah. Ini." Sekretaris itu tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. Pimpin jalan, turun ke bisnis. Huri Chang tahu keluhan antara orang tuanya dan Lin Kui, dan tidak mempermalukan sekretaris, dan setelah mengunci mobil, dia melambaikan tangannya dengan cepat. Sekretaris itu buru-buru berjalan menuju kantor, bertanya-tanya di sepanjang jalan mengapa Liu Yuanbai ingin menelepon Lin Kui Laodong, mungkinkah ada konflik di antara mereka. Begitu dia masuk ke kantor, Lin Kui berbalik. Aku tidak menyangka benda lamamu ini juga ada di sana. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan mengundang Presiden Zhou untuk duduk di rumah." Liu Yuanbai melirik Lin Kui, mendengus dingin, berjalan langsung ke Zhou Qiong, dan duduk di sofa. Kamu pikir aku memanggilmu? Jika bukan karena saudara Zhou membujuk saya sepanjang waktu, Anda tidak akan bisa memasuki pintu ini hari ini. Lin Kui tidak mau kalah. Paman Lin. Huri Chang berjalan di depan Lin Kui dengan canggung dan sedikit membungkuk. "Baiklah." Wajah Lin Kui sedikit mereda, masalah generasi sebelumnya, tidak perlu mempermalukan junior. Aku berkata 2 kakak laki-laki, mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah si Chen. Buang waktu sebentar, bahayanya akan meningkat 1 poin. Zhou Qiong tidak bisa menangis atau tertawa, dan menjadi pembawa damai. "Ngomong-ngomong, Presiden Zhou, Anda belum memberitahu saya dengan tepat apa yang terjadi pada si Chen. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghadapi bahaya, bukankah seharusnya dia bekerja di asosiasi Anda?" Liu Yuanbai menghadap Zhou Qiong dan bertanya. "Berbicara tentang masalah ini, masih saudara Lin yang memberitahu saya." Untuk mempersingkat cerita, si Chen membantu menemukan puing-puing satelit yang jatuh, yang sekarang telah dikirim ke Longjing, tetapi keluarga Gao ingin merebut pujian. Si Chen sudah pergi kepada mereka, dan sudah lama tidak ada berita. Zhou Qiong menunjuk Lin Kui. "Si Chen pergi untuk membantu menemukan puing-puing satelit. Pak Tua Lin, ini mahakaryamu, kan?" Liu Yuanbai menoleh untuk memelototi Lin Kui dan bertanya. "Apa mahakarya saya?" Puing-puing satelit ditemukan oleh si Chen, dan dia berinisiatif untuk meminta bergabung dengan tim, dan saya selalu melindungi si Chen. Kalimat ini membuat Lin Kui sangat tidak nyaman. Lindungi dia? Jadi biarkan dia diancam oleh keluarga Gao. Aku berkata Pak Tua Lin, kamu seharusnya tidak tahu seperti apa keluarga Gao, kan? Liu Yuanbai mencibir beberapa kali. "Kakak-kakak, jangan bertengkar dulu, tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk memastikan keselamatan si Chen, ini adalah tujuan kita." Zhou Qiong menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Demi Presiden Zhou, saya tidak akan bertanya tentang tanggung jawab Anda terlebih dahulu. Anda memberitahu saya, sudah berapa lama si Chen pergi ke keluarga Gao?" Liu Yuanbai menarik napas dalam-dalam dan bertanya. "Pada dini hari tadi, pengurus rumah tangga keluarga Gao menjemputnya dari wisma pemerintah kota, dan sekarang sudah 16 atau 7 jam. Lin Kui tidak terus kehilangan kesabaran. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia ingin memastikan keselamatan si Chen, hanya Liu Yuanbai yang bisa memainkan bantuan terbesar. Bab 1912. Apakah Anda menelepon dan bertanya? Liu Yuanbai terus bertanya. "Saya belum bertanya, saya khawatir telepon akan mengenai rumput dan mengejutkan ular itu, dan kali ini Gao Yulin sangat merah pada kreditnya." Lin Kui menggelengkan kepalanya, dia sudah memikirkan metode ini sejak lama. "Tunggu 1 malam lagi,
besok pagi aku akan pergi ke rumah Gao untuk melihat situasinya. Liu Yuanbai melihat sekarang sudah jam 11 malam, dan agak mendadak untuk menghubungi keluarga Gao saat ini, tetapi lebih baik menjadi lebih normal besok. Nah, jika ada berita, Anda harus mengatakannya tepat waktu, kata Lin Kui. Potong, aku tidak akan memberitahumu beritanya, jika kamu ingin tahu, pergi dan cari tahu dirimu sendiri. Emosi Liu Yuanbai muncul lagi. Hehe, sepertinya aku mau bertanya padamu. Lin Kui secara alami tidak berani ketinggalan. Kamu pergi dan atur 4 kamar untuk semua orang tinggal, dan juga, pergi dan minta orang-orang di kafetaria untuk menyiapkan camilan larut malam. Pertengkaran adalah pertengkaran, Zhou Qiong masih harus mengatur segalanya. Ya, Presiden. Sekretaris itu mengangguk dan dengan cepat berlari keluar dari kantor. Setelah Lin Kui dan Liu Yuanbai pergi, Zhou Qiong mematikan lampu kantor dan berjalan keluar sendirian. Angin dingin di pagi hari sangat kencang, dan dia hanya mengenakan piyama, yang bisa bertiup melalui pakaiannya dan menggigil seperti tulang saat ditiup. Zhou Qiong mendengus dan mempercepat langkahnya. Liu Yuanbai adalah orang yang tidak sabar, terutama dalam hal Si Chen, jadi pagi-pagi sekali, dia langsung bangun, bahkan tidak memberitahu Huri Chang, dan pergi ke keluarga Gao sendirian. Dia ingin melihat apakah Gao Yulin ini benar-benar berani merugikan Si Chen atas apa yang disebut jasa, dan jika ini masalahnya, maka dia akan benar-benar bekerja keras dan membawa Si Chen kembali dengan selamat. Ketika saya tiba di rumah Gao, saat itu jam 7 pagi. Patriark muda, Liu Yuanbai ada di sini. Setelah melihat Liu Yuanbai turun dari mobil dari pintu, pengurus rumah tangga keluarga Gao buru-buru pergi ke halaman dan memberi tahu Gao Yulin. Bagaimana menurutmu, Liu Yuanbai? Apa yang dia lakukan di sini? Gao Yulin baru saja tertidur, dia melempar dengan Gu Ziwei sepanjang malam tadi malam, dan sekarang ketika dia bangun, dia merasa sedikit lemah. Sebelum kepala pelayan dapat berbicara, Liu Yuanbai melangkah masuk. Sejak dia disembuhkan oleh Si Chen, tubuhnya menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan sekarang memanjat dan berenang bukanlah masalah mengatakan apa-apa. Gao Yulin, berikan aku. Liu Yuanbai tidak peduli tentang itu, dia tidak pensiun seperti Lin Kui, tetapi dia memiliki posisi di atas, dan dia juga sangat percaya diri ketika dia berbicara. Orang tua Liu, angin macam apa yang meniup orang tuamu? Gao Yulin sangat enggan di dalam hatinya, tetapi karena identitas Lin Kui, dia masih berkata, dengan antusias. Jangan lakukan ini denganku, aku akan bertanya padamu, apakah kamu melakukan sesuatu yang kurang dalam kebajikan baru-baru ini? Liu Yuanbai melambaikan tangannya dan bertanya langsung. Kapan saya pernah melakukan sesuatu yang kurang kebajikan? Saya selalu melakukan tugas saya selalu melakukan apa yang saya lakukan, kurangnya kebajikan, saya tidak pernah melakukannya. Gao Yulin tersenyum canggung dan menyentuh hidungnya dengan bosan. Itu masih kenalan anak Anda? Saya mendengar bahwa bangkai satelit baru ditemukan di kota Zonghai, mengapa, anak Anda tidak tertarik untuk mengambil kredit? Liu Yuanbai langsung menganggap apa yang dikatakan Gao Yulin sebagai kentut. Saya tidak merampok, untuk apa saya merampok benda ini? Wajah Gao Yulin sedikit berubah, jika Liu Yuanbai bercampur dalam masalah ini, itu tidak akan sesederhana itu. Sejujurnya, saya tidak tahu siapa Anda. Liu Yuanbai tertawa. Bab 1913. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan, saya hanya melakukan tugas saya sebagai orang biasa. Saya percaya bahwa jika Anda menghadapi hal semacam ini seperti saya, Anda harus memilih perilaku yang sama dengan saya. Suara Si Chen sangat ringan, tetapi melalui suara itu jelas mencapai telinga semua orang. Adapun apa yang dikatakan saudara Zhao barusan, itu sebenarnya setengah benar, terlalu menggembar-gemborkan saya memang menghadapi banyak masalah ketika mencari satelit, tetapi peran saya sangat terbatas. Lebih dari itu, tim pasukan khusus Qin Chuan melindungi personel penelitian ilmiah, dan pasukan khusus yang tiba di pegunungan Yunmang nanti.
Penghargaan utama adalah milik mereka. Si Chen secara alami mendorong keluar kredit, baginya, bahkan jika dia mendapat pujian, itu tidak berguna, tetapi itu akan menarik lebih banyak perhatian orang, membuat kehidupan yang sudah tidak biasa menjadi lebih rumit. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir adalah orang bodoh, mereka semua tahu arti kata-kata si Chen dengan sangat baik, dan mata mereka menjadi lebih menghargai. Mereka telah menghubungi banyak anak muda yang luar biasa, tetapi sangat sedikit yang mengambil inisiatif untuk menyerahkan jasa yang begitu besar. Tunggu sebentar, ini tidak terjadi untuk saat ini. Sebelum si Chen dapat melanjutkan berbicara, suara aneh tiba-tiba terdengar di aula konferensi. Semua orang melihat ke arah dari mana suara itu berasal, dan menemukan bahwa di belakang, Gao Yulin berdiri. Bukankah ini tentang perayaan puing-puing satelit? Mengapa Gao Yulin ada di sini? Siapa tahu, saya baru saja mendengar bahwa seseorang dari keluarga Gao mereka ada di lembaga penelitian satelit, tetapi saya belum mendengar apa-apa tentang masalah ini. Kamu tidak mengerti, siapa Gao Yulin? Bisakah kamu tidak tahu? Sekarang kredit yang begitu besar, dia pasti ingin mendapatkannya. Saya lihat kali ini, inilah tujuannya. Segera, seluruh aula konferensi mulai berdiskusi satu sama lain, tetapi suara mereka sangat rendah. Lagi pula, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi keluarga Gao. Meskipun memang ada orang-orang yang tidak takut pada keluarga Gao, tetapi tidak ada yang ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Menyinggung keluarga Gao berarti menemukan hal-hal menjijikkan untuk diri sendiri, atau untuk keluarga Anda sendiri. Gao Yulin. Pada saat yang sama, Lin Kui dan Liu Yuanbai juga menemukannya, dan kedua lelaki tua itu meninggalkan kecurigaan mereka sebelumnya saat ini dan memandang Zhao Dongqiang dan Qian Xishan secara bersamaan. Salah satunya adalah orang yang bertanggung jawab atas survei satelit, dan yang lainnya adalah orang yang bertanggung jawab atas pertemuan ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wajah Qian Xishan muram, dia mengenal Gao Yulin dengan baik. 10 pertemuan perayaan Longjing, Gao Yulin akan datang setidaknya 5 kali untuk mengambil pujian. Dan kali ini, Qian Xishan juga menghitung, Gao Yulin muncul di sini, dan menyela si Chen untuk berbicara, 100%, untuk mengambil pujian karena menemukan puing-puing satelit. Jadi Qian Xishan segera menghubungi staf gedung konferensi melalui walkie-talkie, siap untuk bertanya bagaimana situasinya. Lagi pula, daftar di tangannya tidak berisi nama Gao Yulin. Dan orang ini, tidak hanya tidak berpartisipasi dalam operasi untuk menemukan puing-puing satelit, tetapi juga tidak muncul di tempat pertemuan tiba-tiba, yang membuat Qian Xishan merasa sangat tidak bahagia. Saya tidak tahu, kami telah menjaga orang-orang yang menghadiri pertemuan, dan mereka yang memasuki venue telah disaring secara ketat, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk menyelinap masuk. Manajemen tempat juga gugup, lagi pula, sebelum pertemuan dimulai, Qian Xishan telah memberitahu mereka tentang kerahasiaan pertemuan tersebut. Jadi begitu ada kekacauan, mereka akan bertanggung jawab atas manajemen. Pergi dan minta orang yang bertanggung jawab atas inspeksi pintu masuk untuk melihat apakah mereka membiarkan Gao Yulin masuk, atau biarkan Gao Yulin masuk dengan nama siapa yang dia inginkan. Meskipun Qian Xishan telah merendahkan suaranya, nada marahnya masih bisa didengar. Bab 1914. Sekarang juga, manajemen langsung setuju, tidak berani ragu. Di tempat tersebut, suara bisikan juga ada di sana, dan semua orang berubah dari menebak mengapa Gao Yulin ada di sini pada awalnya menjadi menebak apa yang ingin dilakukan Gao Yulin. Izinkan saya memperkenalkan situasinya kepada Anda. Si Chen ini, salah satu bawahan saya, selalu tinggal di kota Yu. Beberapa waktu lalu saya tidak sengaja mengetahui bahwa puing-puing satelit akan jatuh ke pegunungan Yunmang di kota Zonghai. Jadi saya memintanya untuk menerima perintah saya untuk membantu Tuan Tua Lin dan personel lokal bekerja sama dengan penyelidikan. Di bawah tatapan semua orang, Gao Yulin mengucapkan kata-kata yang dia pikirkan di jalan. Apa? Ternyata itu orang Gao Yulin. Kalimat ini, seluruh penonton menggoreng,
mereka menebak metode apa yang akan digunakan Gao Yulin untuk mengambil kredit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kredit ini awalnya milik Gao Yulin. Lucu. Lin Kui, yang memahami kebenaran masalah ini, mencibir. Dibandingkan dengan reaksi sengit semua orang, si Chen di atas panggung tampak tenang. Jadi kamu mengerti? Kali ini si Chen mendengarkan perintahku dan membantu menemukan puing-puing satelit. Awalnya aku ingin memberinya sedikit hadiah, tapi aku tidak berharap dia mengambil semua pujian langsung pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa marah, jadi aku mengikuti, dan aku meminta semua orang untuk perhatian. Petik 2. Berbicara, Gao Yulin menundukkan kepalanya karena malu, dan bertindak sempurna. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir memilih untuk mempercayai Gao Yulin, tidak ada yang lain, meskipun mereka tahu di dalam hati bahwa Gao Yulin biasanya tidak terlalu baik, tetapi di depan begitu banyak orang, mereka seharusnya tidak berani mengatakan kebohongan sebesar itu. Terlebih lagi, si Chen hanyalah seorang pemuda yang belum pernah mereka dengar, dan tanpa perintah Gao Yulin, tampaknya orang ini tidak akan bisa mendapatkan berita itu, apalagi memainkan peran sebesar itu. Jadi mereka semua mempercayai Gao Yulin. Saya melihat bahwa keterampilan Anda berbicara omong kosong benar-benar semakin mendalam. Ketika kesan semua orang tentang si Chen berangsur-angsur berubah, Lin Kui yang pemarah akhirnya tidak bisa menahannya, membanting meja di depannya, dan berteriak keras. Suara ini bahkan Liu Yuanbai, yang duduk di sebelahnya, terkejut. Itu benar? Kapan si Chen menghubungimu? Bukankah kamu baru saja bertemu di Hotel Haiti malam sebelum kemarin? Lin Kui berbicara, dan Zhao Dongqiang, sebagai orang yang bertanggung jawab atas operasi satelit, juga berbicara. Kedua orang kelas berat itu berbicara, menyebabkan semua orang mulai berspekulasi lagi, dan untuk sementara, mereka tidak tahu siapa yang mengatakan yang sebenarnya dan siapa yang mengatakan yang salah. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, ini videonya sebagai bukti, membuktikan bahwa si Chen pernah pergi ke tempat saya sebelum operasi untuk menyelidiki satelit dimulai, dan untuk Hotel Haiti, itu hanya perjamuan resepsi yang saya tetapkan untuk Anda setelah Anda kembali. Gao Yulin sudah bersiap. Buktinya ada di ponselku. Berbicara, Gao Yulin mengambil ponselnya dan melambai pada semua orang. Aduh. Pada saat ini, bahkan si Chen sedikit tertarik. Aku akan meletakkannya di layar lebar. Qian Xishan buru-buru berjalan ke Gao Yulin dan mengambil ponselnya, jangan terlalu menghormatinya Lin Kui dan Liu Yuanbai, dan memiliki pelatihan pribadi yang relatif baik dengan Zhao Dongqiang, tetapi sekarang masalah seperti itu, bahkan dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Bab 1915-0-19298. Langsung ke Bab 1929. Kapan Kikumaru akan kembali? Hanoi Dalang mengarahkan jarinya ke si Chen. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan si Chen terlalu kuat, mungkin hanya Kikumaru yang bisa menolak. Tentu saja, dia juga bisa meminta bantuan eselon atas kerajaan U. Tetapi dengan cara ini, itu akan membuat eselon atas kerajaan U berpikir bahwa keluarga pembunuh terkuat di kerajaan U bahkan tidak bisa menyelesaikan orang Huaxia. Begitu mereka kehilangan kepercayaan dari eselon atas negara Uighur, itu berarti mereka tidak akan diberi bantuan tambahan. Sudah dihubungi, mengatakan bahwa masih ada 20 menit untuk kembali. Samurai itu segera mencondongkan tubuh ke telinga Hanoi dan berkata, apakah kamu berani menunggu 20 menit? Hanoi Dalang menunjuk si Chen dan bertanya dengan tajam, jika hanya si Chen saja, dia akan segera membiarkan semua klan melangkah maju dan saling memukul sampai mati. Tapi dia dengan jelas melihat bahwa masih ada lebih dari selusin orang berdiri di belakang si Chen, dan masing-masing dari mereka memiliki pistol di tangan mereka, jadi satu-satunya cara adalah menunggu sampai Kikumaru kembali. Yang terbaik adalah ketika Kikumaru kembali, dia juga dapat membawa beberapa pembunuh yang dibudidayakan dalam keluarga, sehingga dia dapat sepenuhnya memecahkan situasi hari ini dan membalaskan dendam putranya. Apakah kamu menunggu seseorang datang dan membersihkanku?
Bagaimanapun, waktunya sedang terburu-buru sekarang, dan organisasi pihak pembunuh medali emas, menanyakan tentang konsorsium Mishima tidak akan mendapatkan informasi yang berguna begitu cepat. Daripada kembali tidur, lebih baik bermain dengan orang-orang ini di depan Anda. Tidak, Hanoi Dalang dengan tegas menyangkalnya, takut si Chen akan menyakiti orang sekarang. Jangan takut, saya tidak akan melakukannya sekarang, Anda punya cukup waktu untuk menunggu seseorang, jika Anda khawatir Anda tidak dapat menyelesaikan saya, Anda juga dapat pergi dan meminta bantuan dari eselon atas negara Anda, saya bisa, ketika itu baik, kapan harus menelepon saya? Jenderal Si Chen menarik tusukannya dan duduk di tanah sambil menyeringai lebar. James, apakah ada asap? Si Chen menoleh dan bertanya pada James. Iya, James dengan jujur mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menyerahkannya kepada si Chen. Kalian semua duduk juga, lihat pembantu mereka tidak akan datang untuk sementara waktu, lebih baik duduk dan menunggu untuk menghemat sedikit tenaga, jangan menunggu beberapa jam, kita tidak bisa berdiri dengan mantap. Si Chen merokok dan menatap James dan berkata. James mengangguk, seperti si Chen, dan meminta semua anggota tim untuk duduk bersama. Melihat ekspresi si Chen yang ringan dan berkibar, Hanoi Dalang hampir marah, tetapi dia tidak berani memprovokasi si Chen sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu sampai Kikumaru kembali dan memikirkan cara. Dengan cara ini, si Chen dan orang-orang dari keluarga Hanoi bersikeras. Tidak ada yang berbicara, Hanoi Dalang telah meminta bawahannya untuk menghubungi Kikumaru, dan si Chen sama sekali tidak memiliki pendapat tentang ini, lagi pula, dia datang ke sini bukan untuk membantai klan, tetapi untuk menyelesaikan orang-orang yang mengancam dan memiliki kekuatan lebih tinggi dalam keluarga Hanoi, itu sudah cukup. Kikumaru mengemudi kembali dari kejauhan dengan selusin pembunuh yang baru saja melakukan misi pembunuhan untuk membunuh pemimpin sebuah organisasi di Ugoku yang mengancam keluarga Hanoi. Ketika dia tahu bahwa si Chen telah tiba di keluarga, dia segera menginjak throttle ke bawah, dan saat itu di Vietnam Selatan, dia melewati si Chen dan tidak menemukan kesempatan untuk melakukannya. Setengah jam kemudian, beberapa mobil berhenti di luar keluarga Hanoi. Di mana si Chen? Kikumaru memegang bayonet di satu tangan dan pistol di tangan lainnya, bergegas langsung ke keluarga, meneriaki semua orang, tetapi mengabaikan si Chen yang duduk di tanah. Bab 1930. Bagaimana dengan di sini? Apa yang kamu lakukan dengan teriakan itu? Si Chen sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya. Kamu membunuh Erlang, melumpuhkan dua pembunuh keluarga kami, membiarkanmu lolos terakhir kali di Vietnam Selatan, dan sekarang kamu berani mengambil inisiatif untuk datang ke keluarga untuk mengirim kematian. Aku akan memenuhimu sekarang. Kikumaru menunduk dan melihat si Chen, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menusuk bayonet langsung ke si Chen. Karena mereka adalah teman lama, seberapa baik bertemu dan duduk dan mengobrol, mengapa begitu kasar? Si Chen melambaikan duri militernya dan mengangkat tangannya dengan ringan, tetapi dia menahan serangan Jumaru. Bahkan pada saat kedua senjata dingin itu bersentuhan, Kikumaru hampir jatuh ke tanah oleh kekuatan kuat yang tiba-tiba, dan bahkan kedua lengannya mati rasa. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu, bunuh dia. Setelah kontak, Kikumaru tahu bahwa dia bukan lawan si Chen, jadi dia segera memberi perintah kepada pembunuh lainnya. Siapa di antara kalian yang berani? James mengeluarkan pistolnya dan mengepung si Chen di tengah. Tarik pisaunya. Dengan Kikumaru di sini, Kawachi Dairo tidak begitu takut lagi, dia berteriak keras dengan tenggorokannya, matanya merah. Hari ini dia harus membalaskan dendam putranya yang sudah meninggal. Sikat. Lusinan klan Hanoi menggambar katana mereka secara bersamaan, dan di bawah sinar bulan, katana memantulkan cahaya dingin yang dingin. Lindungi si Chen. Menghadapi lebih dari selusin pembunuh dan lusinan anggota keluarga Hanoi yang memegang katana pada saat yang sama, James sangat waspada, dan hari ini, bahkan jika dia meninggal di sini, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini menyakiti si Chen. Kamu mengatakan bahwa begitu kita bertarung hari ini,
orang siapa yang akan mati lebih dulu. Si Chen berdiri dengan tangan di tangannya, menatap Hanoi Dalang dengan samar, ki sejati di tubuhnya diam-diam dilepaskan, dan duri umum dibungkus. Selama aku bisa membunuhmu dan membayar sejumlah harga, apa yang bisa aku lakukan? Dengan perlindungan begitu banyak orang, Hanoi Dairo tidak lagi takut seperti barusan, dan dia sangat senang di dalam hatinya, senang bahwa si Chen sangat sombong dan menyeret sampai Kikumaru berani datang. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga, dia benar-benar mungkin tidak dapat melawan. Kamu tergantung, kan? Si Chen menoleh dengan tajam dan menatap Kikumaru. Aku adalah pembunuh nomor 1 Ugoku, Kawachi Kikumaru. Kikumaru terpana oleh mata si Chen, tetapi dia juga bereaksi dengan cepat dan menatap si Chen. Bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan Kyoichi Kanda? Si Chen tiba-tiba bertanya. Kyoichi Kanda adalah samurai terkuat di kerajaan kita, aku seorang pembunuh, kita berbeda, tapi aku seharusnya tidak menjadi lawannya. Kikumaru secara alami harus mengatakan yang sebenarnya di depan banyak orang. Bahkan Kyoichi Kanda berbaring di kakiku seperti anjing mati, kamu seperti apa? Si Chen berbicara, dan sosoknya menghilang di depannya. Dengan mata ketakutan semua orang, dia dengan cepat menyapu ke sisi Kikumaru, dan seluruh tindakan dilakukan sekaligus, dan hanya butuh sekitar 1 detik, dan segera, sebelum Kikumaru bisa bereaksi, duri militer di tangannya dengan cepat memotong tenggorokannya. Mata Kikumaru tiba-tiba melebar, dan setelah merasakan kesejukan di lehernya, dia dengan cepat menutupinya dengan tangannya, tetapi tenggorokannya dibelah, dan tidak ada gunanya menutupinya lagi, dan darah terus merembes keluar dari sela-sela jarinya. Di bawah tatapan semua orang, Kikumaru hanya bertahan kurang dari 5 detik sebelum dia berlutut di tanah, dan kemudian merangkak kesakitan, dan akhirnya menatap si Chen dengan mata enggan dan jatuh ke samping. Demikian mohon dimaklumin, karena admin hanya merilis apa yang ada. Oke guys, see you.